Terima kasih Mas Bram. Sebenarnya kalau kita berbicara terhadap aturan kripto ya di masing-masing negara itu pasti punya yurisdiksi yang berbeda-beda. Kalau kemudian kita berbicara di Indonesia, maka kita berbicara bahwa sekarang kita diatur sebagai sebuah komoditas gitu. Kalau kemudian kita bicara di US dan kita melihat bahwa perkembangan mereka sebagai contohnya adalah seperti Coinbase yang juga sudah IPO, mestinya mereka juga sudah well prepare untuk mempersiapkan industri yang baru ini gitu. Tetapi sekali lagi kalau kami melihat ini seperti dosa masa lalu yang kemudian coba diungkit kembali gitu. Dan untuk trader ataupun untuk investor yang cukup lama ya, hal-hal ini justru tidak berpengaruh signifikan sebenarnya Mas. Tadi yang juga disampaikan Pak Oscar ya di dalam tayangan sebelumnya itu menjelaskan bahwa dari masing-masing regulator mereka punya kecakapan untuk bisa mengatur industrinya masing-masing, dan seyogianya juga bahwa warga negara tersebut ya tentu taat dan juga mengikuti dari license atau kripto yang terdaftar di masing negara tersebut. Jadi adanya Binance ataupun Coinbase kalau kami melihatnya tidak terlalu signifikan di Indonesia, apalagi kemudian kita berbicara terhadap negara yang sudah memiliki aturan yang resmi tentang perdagangan kripto. Oke, baik. Kalau dari Anda, Mas Reza, apa sebetulnya yang salah? Apakah masalah pengawasan di sana yang mana memang kurang ketat dan terjadi kalau dilihat begitu ya, didugaannya adalah terkait penipuan? Ya, mungkin kalau saya melihat dari sisi finance dan juga peraturan di Amerika Serikatnya sendiri, aturan ini udah memang sering kejar-kejaran antara pebisnis dan juga aturan yang ada. Dan kita tahu bahwa kripto itu merupakan salah satu aset keuangan yang baru dan memang regulator itu masih cenderung tidak begitu mengerti harus bagaimana untuk membuat aturan-aturannya. Terutama seperti kripto yang udah ada di Amerika Serikat sendiri, seperti Binance dan juga Coinbase ini, kita tahu bahwa mereka itu memang melakukan adanya kecurangan-kecurangan seperti yang udah dilakukan oleh Binance kemarin sempat. Binance itu melakukan penggelapan dana dari nasabah dengan melakukan melarikan dana-dana nasabahnya itu ke perusahaan lain yang memang afiliasi dari Changpeng Zhou-nya itu, sehingga dengan adanya ini menyebabkan nasabah-nasabah dari atau pelanggan pengguna dari Binance itu akan mengalami kerugian dari potensi ketika kelolaan di perusahaan tetangganya, perusahaan yang dikelola juga Changpeng Zhou itu mengalami kerugian. Ini akan berpotensi akan menjadi krisis di perusahaan Binance sendiri, sehingga kedepannya ini akan menjadi potensi kerugian untuk investor-investor yang berinvestasi di Binance itu. Seperti itu kalau saya lihat. Oke, baik. Anda berarti mengatakan adanya juga ketidakpahaman begitu dari pemerintah bagaimana untuk membuat regulasi di industri yang baru ini. Sebetulnya, Mas Teguh, melihat juga dengan kepahaman pemerintah kita terhadap industri kripto di tanah air, Anda melihatnya seberapa paham pemerintah kita dalam meracik regulasi agar memang para pelaku pasar ataupun para investor di sana juga merasa aman? Ya. Satu hal yang kami lihat bahwa negara kita di Indonesia itu sudah sangat progresif. Bagaimana kemudian pengaturan ini berjalan ya untuk industri yang relatif baru. Kripto itu tidak bisa kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja, bahwa kripto itu bisa dilihat sebagai pengembangan sebuah teknologi yang produk turunannya ada banyak. Bisa dianggap sebagai produk investasi atau komoditi, bisa digunakan sebagai produk security atau lebih ke money market gitu ya, dan juga bisa digunakan sebagai currency kalau kita bicara tentang CBDC atau Central Bank Digital Currency. Nah, pada proses ini bahwa di Indonesia telah mengatur sebagai sebuah komoditi, maka itu ada di bawah Bapepti. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa OJK ya, atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, sudah mengeluarkan yang namanya P2SK ya, yang mana kemudian penguatan dan pengembangan sektor keuangan dan memasukkan unsur aset kripto di dalamnya. Tentu ini menjadi sebuah angin segar ya bagi investor kripto ataupun juga investor di konvensional pada lainnya, sehingga melihat bahwa ini lebih prudent, lebih punya legitimasi yang kuat gitu. Jadi kalau kami melihat bahwa
perjalanan pengaturan yang ada di Indonesia berhubungan dengan kripto ini udah sangat tepat, udah sangat bagus. Tinggal bagaimana penguatan dari segi monitoring, bagaimana customer protection gitu ya. Kalau kita bicara tentang ada tools yang namanya regulatory technology untuk kemudian bisa mengawasi. Tentu ini akan lebih memperkuat dan membuat Indonesia bisa menjadi hub ya untuk crypto industri, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga menjadi referensi secara global, Mas Bram.